Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil asfiya'i wal muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majlis Taklim Al-Madad yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimul ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, mata'anallah bituli hayatihim amin, wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama, pimpinan Majlis Al-Madad, Ad-Da'ilallah Habiban Al-Mahbub Al-Habib Lutfi Al-Haddad, kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama, dan mudah-mudahan Majlis Al-Madad Allah Subhanahu wa taala semakin syiarkan, Allah jayakan, Allah sukseskan, Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama baginda Rasul Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram Al Habib Abu Bakar Al Idrus serta para guru, para asatidzah lainnya, terkhusus Ustadz Dia, kita doakan semua para guru, para habaib, para asatidz yang hadir, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan buat Bapak RW, kita doain panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam yang penuh barakah ini kita kumpul bersama di majlis yang kita cinta, sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada Majlis Al-Madad. Terkhusus ini untuk kita semua para jamaah Majlis Al-Madad. Ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan. Semakin bertambah usia, maka insya Allah semakin siar dan istiqomah. Dan duduknya kita di Majlis Al-Madad ini, istiqomahnya kita di majlis yang mulia ini adalah salah satu cara kita menggembirakan baginda Rasul Nabi Muhammad. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith hafizahullah ta'ala wa ra'ah amin ya rabbal alamin, berkata Al Imam Qutbil Wujud Sahibul Maulid Simtudurar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi rahimahullah ta'ala, kata beliau, masyi yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ta'lim wa nashrihi. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan hati baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain duduk menuntut ilmu di majelis taklim, dan setelah paham disebarkan lagi dan diajarkan kepada yang lainnya. Maka antum duduk di Majlis Al-Madad dan juga majlis-majlis yang lain dalam rangka duduknya menuntut ilmu, ini menggembirakan hati Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi duduk bersolawatnya kita di bulannya Nabi, ini bulan Sya'ban. Kata ulama, kenapa di bulan Sya'ban dinamakan sebagai bulan baginda Rasul Nabi Muhammad? Di dalam hadis Nabi katakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahr ummati.
Bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban bulannya aku, kata Nabi Muhammad, bulan Ramadan bulan umatku. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali mengatakan Rajab syahrul istighfar ilal malikil ghaffar. Bulan Rajab bulannya istighfar kepada Allah yang Maha Pengampun. Wa Sya'ban syahrus shalah ala sayyidil mukhtar. Dan bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan syahrul Quran li ummati sayyidil bashar. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an untuk umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berada di bulannya Nabi Muhammad, dan ulama mengatakan kenapa dinamakan ini bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, kata Rasulullah, karena ada hadiah buat Rasulullah. Di bulan Sya'ban Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepadanya. Firman-Nya di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bareng-bareng Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Kalau kita perhatikan ayatnya, ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Kalau di bulan Rajab ada perintah sholat dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat baginda Rasul Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Dan perintah sholat itu Allah Subhanahu wa taala berikan langsung tanpa perantara malaikat Jibril, langsung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tidak mengerjakannya. Tetapi di bulan Sya'ban turun perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah lah yang mencontohkannya, Allah mengerjakannya. Dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Jadi di bulan Sya'ban ini perintah solawat kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau baca solawat jangan cuman di majelis doang, jangan cuman lagi di majelis doang. Woi, 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 masih hidup? Masih. Diem aja, Beb. Kita sholawat jangan cuman di majelis doang. Di rumah kita baca sholawat, di jalan kita baca sholawat, di mana saja kita bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, di dalam bab Fadilatus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadis pertama di tengah-tengah, ya, di dalam kotak itu, di dalam syarah penjelasannya itu dikatakan bahwasanya sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah balas dengan 10 solawat untuknya. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, hal dzalika liman yahdur qalbahu waqta salati alaik. Ya Rasul, tadi engkau katakan orang yang bersalawat kepada kamu satu kali Allah balas dengan 10 rahmatnya. Apakah itu buat orang-orang yang ketika bersalawat kepadamu hadir hatinya merindu kepadamu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La, bal likulli musallin alayya ghafilin wa yu'tihi ka'amthalil jibal wa ammal ladzi yahdur qalbahu waqta salati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Kata Nabi Muhammad, tidak, itu 10 salawat yang Allah kasih buat orang yang bersalawat kepada aku, bukan buat orang yang hadir hatinya ketika bersalawat lisannya, hatinya rindu dan kangen kepada aku, bukan. Tetapi
tapi Allah kasih tuh 10 sholawat buat siapa saja yang lisannya bersolawat kepada aku walaupun hatinya dia nggak rindu kepada aku, kata Nabi Muhammad. Bahkan dikasih sama Allah pahala sebesar bukit buat orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali walaupun hatinya nggak rindu sama Nabi Muhammad. Dan kata Nabi di dalam akhir hadisnya, Nabi mengatakan, adapun orang yang bersolawat kepada aku dengan lisannya dan hatinya hadir merindukan aku, ingin berjumpa denganku, kangen berat. Kalau bahasa anak mudanya tuh apa namanya, miss you so much begitu. Sama Nabi kebangetan, rindu banget tuh ketika bersolawat sama Nabi, hatinya rindu sama Nabi. Maka kata Nabi Muhammad, nggak ada yang tahu balasan pahalanya, saking banyaknya itu pahala orang yang sholawat hatinya rindu sama Nabi, nggak ada yang tahu pahalanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mau gak kita dapat rindunya Nabi? Mau gak? Kalau kita mau dapat rindunya Nabi, kita mesti banyak-banyak rindu sama Nabi, sambil bersolawat hati kita sambil merindukan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak sebut-sebut nama seseorang berarti tandanya dia rindu kepada orang itu. Betul gak? Kalau kata Nabi, man ahabba syai'an fa'aktharu min dzikri. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu maka dia akan banyak menyebut-nyebut sesuatu yang dia cinta. Dulu tahun 2000-an ada film Sidul Anak Sekolahan. Dulu Bang Mandra tuh demen banget sama Munaroh. Betul Satya ya? Bang Mandra demen banget sama Munaroh. Ya kemana-mana tuh bingkai foto yang ada fotonya Munaroh dibawa-bawa terus. Kadang begadang di depan warung maknya sembari gitar-gitar tuh ngeliatin fotonya Munaroh. Mic-nya pakai lampu bohlam yang kuning 5 watt. Ya, dia gonjreng-gonjrengan Munaroh, Munaroh, aye, aye, kan begitu. Orang kalau cinta kepada sesuatu dia akan banyak menyebut-nyebut sesuatu yang dia cinta. Nah tinggal ente tanya sama diri kita masing-masing, kira-kira kita banyakkan cinta sama siapa? Itu ketahuan kita banyak sebut-sebut nama siapa. Kalau kita cinta sama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka kita akan banyak menyebut-nyebut nama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, tanya sama diri kita masing-masing, kapan kita terakhir rindu sama Nabi Muhammad? Tanya yang tahu diri kita sendiri, kapan terakhir kita kangen pengen ketemu Nabi Muhammad? Masa kita kalah sama buruk? Buruk markabul anbiya wa rasul, kendaraannya para nabi dan rasul. Ketika dia di sorga tuh segitu banyaknya buruk yang jumlahnya nggak kehitung. Ada satu buruk di pojokan yang lagi sedih, kurus kering, didatangin sama malaikat Jibril. Kenapa engkau menangis ya buruk? Saya kangen pengen ketemu dengan seseorang yang namanya tertulis di setiap dahi semua buruk yang ada di sorga. Dan aku lihat di setiap pintu sorga pasti tidaklah ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala tertulis di depannya, la ilaha illallah, pasti setelahnya Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin tidaklah Allah sandingkan nama seseorang setelah namanya yang agung kecuali orang itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia cintai. Makanya aku pengen banget ketemu nih sama yang namanya Muhammad, karena kata ulama tuh di dalam kitab Zahrul Basim karangan Mufti Betawi Al-Habib Usman bin Yahya, begitu juga di dalam kitab Mi'rajun Nabawi dan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan tuh setiap buruk itu di dahinya tertulis nama Muhammad. Saking rindunya tuh buruk pengen ketemu Rasulullah, sampai-sampai buruk yang lainnya pada senang-senang di sorga, dia enggak, sendirian, makan kagak makan, mikirin Nabi Muhammad sampai kurus kering. Masa kita kalah sama buruk? Kita kapan terakhir rindu sama Nabi? Pernah gak kita kangen sama Nabi sampai nggak enak makan, sampai nggak enak tidur, sampai nggak enak ngapa-ngapain, kepikiran Nabi? Pernah gak? Agak pernah. Kalau cewek aja iya dah, diputusin cewek, dunia udah nggak berharga buat saya, hidup tidak ada gunanya, akhirnya leye-leye doang di atas tempat tidur, mandi kagak udah 2 bulan, makan kagak, rokok doang,
habis berapa slop, mana kagak mandi, mana sampahan penuh di kamar, ketika ditanya lu bagaimana sih hidup kayak kagak punya masa depan, biarin, percuma, cinta gue udah kandas, diambil sama orang lain di pelaminan. Wah, gila dia, kagak nyemplung di kali, alhamdulillah. Tapi kapan kita pernah rindu sama Nabi Muhammad SAW sampai kita nggak enak ngapa-ngapain? Ini kita kagak ngaku rindu sama Nabi, makan 3 piring. Orang rindu tuh kepikiran sama yang dirindu, makan nggak nafsu, minum nggak nafsu, Masa kita kalah sama pelepah korma? Itu ketika Rasulullah dikasih hadiah sama sahabat mimbar yang baru, pelepah korma yang biasa dipakai Rasulullah buat bersandar ketika Nabi khutbah, itu Nabi singkirin taruh di pojokan masjid semata-mata karena menghargai sahabat yang kasih hadiah mimbar baru, dipakai tuh mimbar. Ketika lagi tengah-tengah Nabi khutbah, terdengar suara isak tangis yang terseduh-seduh, merintih-rintih, begitu dalam rintihannya. Ketika itu sahabat semua terdiam. Ini siapa yang nangis? Dicari dari ujung ke ujung, kagak ada yang nangis. Nabi turun dari mimbarnya, Nabi samperin ke pojokan, ternyata pelepah korma yang biasa dipakai sandaran sama Nabi, nangis nggak berhenti-berhenti. Nabi deketin, Nabi peluk tuh pelepah korma, dan setelah itu Nabi katakan kepada sahabat, demi Allah, seandainya aku tidak peluk tuh pelepah korma, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Saking rindu sama Nabi Muhammad. Kita kapan terakhir pernah rindu sama Rasulullah sampai nangis-nangis? Kapan? Kita mau kepengen beli handphone, kagak kesampean, nangis. Ada kebawa-bawa dalam mimpi, iPhone begitu, Rob. Maka yuk tanya sama diri kita, kecintaan sama nabinya nih mesti kita tingkatin. Duduk di majlis ilmu begini, kita bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, kita mesti tanemin kecintaan yang besar sama Rasulullah SAW. Makanya kalau kata Imam Syibli rahimahullah ta'ala di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi, Imam Syibli pernah mengatakan, lau araftum halawatal uslah, lau dhuktum halawatal uslah, la araftum mararatal qati'ah. Kata Imam Syibli, seandainya kalian pernah merasakan betapa manis dan indahnya kebersamaan, maka niscaya kalian akan merasakan dan tahu bagaimana pahitnya berpisah. Jadi kalau kita punya kerinduan yang besar sama Nabi, tiba-tiba kita jauh dari Nabi, itu berasa banget pahitnya. Ketika kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, tiba-tiba iman kita turun, lober, itu berasa banget, ya Allah gak enak banget. Apalagi ada sholat yang kita lewat, yang biasa sholawat tiap Nabi sama Nabi tiap malam lupa sholawat, kayaknya ada yang berat banget yang ketinggalan. Pernah gak begitu kita? Ini kita sholawatan di majlis maulid doang. Kalau di rumah kita nggak sholawatan, di rumah kita sholawatan, di jalan kita sholawatan, banyak sholawat sama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali itu diceritakan bahwasanya ada seorang lelaki. Dia ini dulunya semasa hidupnya ini setiap mau tidur nggak pernah tinggal berselawat kepada Nabi Muhammad. Setiap mau tidur 70 kali. Berapa kali? 70 kali. Istiqomah tuh bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya satu malam, karena namanya dia ketiduran, sebabnya karena kecapean dengan kegiatannya, akhirnya ketiduran, lupa satu malam nggak sholawat sama Nabi. Faro'an Nabi SAW fil manam lam yaltafit ilaih. Tiba-tiba di dalam mimpinya dia lihat berjumpa Nabi Muhammad, tapi Rasulullah tidak pandang wajahnya. Kira-kira kita kalau nggak dipandang sama Habib Lutfi, ketemu Habib Lutfi melengos saja, kira-kira kita sedih gak? Sedih gak? Kita ngaji nih sama guru kita Habib Lutfi Al-Haddad, tiba-tiba ketika kita ketemu Habib Lutfi memalingkan wajahnya, kira-kira kita sedih gak? Itu baru nggak dipandang sama guru kita, cucu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita berjumpa Nabi yang kita idolakan, ternyata Nabi nggak lihat kita, sedih gak? Oh, sedihnya luar biasa.
Ini orang yang biasa salawat sama Nabi, setiap mau tidur 70 kali satu malam dia lupa ketemu Nabi dalam mimpinya. Nabi nggak pandang wajahnya. Emang nggak bisa Ustaz ketemu Nabi? Bisa. Di dalam hadis sahih Nabi katakan, man ro'ani fa innahu haq fa inna syaitan lam yatamatsalu bi. Man ro'ani fil manam fa innahu haq fa inna syaitan lam yatamatsalu bi. Siapa orang yang melihat aku di dalam mimpinya, maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang benar adanya, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi Muhammad. Bahkan di hadis yang lain Nabi katakan, wa man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadah. Siapa orang yang sering melihat aku di dalam mimpinya, berjumpa dengan aku lewat mimpinya, maka lambat laun dia akan bisa berjumpa dengan aku secara terjaga. Dan ini makom yang luar biasa, yang matanya dijaga dari melihat yang haram, hatinya dibersihkan daripada penyakit hati dan kotoran, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad, sehingga dikasih kemuliaan bisa kita memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya selawatnya yang banyak, selawatnya yang banyak. Ini orang ketika dia melek di dalam tidurnya, dia lihat Nabi tidak pandang wajahnya. Lalu kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, lima lam tandur ilayya. Ya Rasul, kenapa kamu tidak memandang saya? Kamu palingkan wajahmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walima anzuru ilaika wa ana la ma'rifuka. Buat apa saya pandang wajah kamu? Saya tidak kenal sama kamu, kata Nabi. Dibilang Nabi nggak kenal, sedihnya luar biasa. Lalu kemudian pemuda ini berkata, ya Rasul, walima lam ta'rifuni wa ana rajulun min ummatika. Kok bisa ya Rasul engkau tidak kenal saya? Saya kan salah seorang daripada umatmu. Apa jawab Nabi? Wa'lam inna ma'rifati bi ummati bi qadri salawatihim alayya. Ketahuilah, sesungguhnya kadar aku mengenal umatku itu sesuai dengan banyak dan sedikitnya dia bersalawat kepada aku, kata Rasulullah. Bayangin, kita perhatikan cerita ini. Orang yang biasa salawat sama Nabi sebelum tidurnya 70 kali, tiba-tiba satu malam kelupaan, Nabi gak kenal dia. Bagaimana dengan kita yang jarang-jarang bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kira-kira coba? Ya, bayangin, ini orang tiap malamnya 70 kali salawat sama Nabi. Satu malam dia lupa, Nabi gak lihat dia. Bagaimana dengan kita yang jarang-jarang salawat sama Nabi? Ini pemuda ketika melihat kejadian itu sedihnya luar biasa. Ketika bangun dari tidurnya, dia mewajibkan dirinya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sebelum tidur 100 kali. Berapa? 100 kali. Setelah beberapa hari kemudian, dia mimpi di dalam tidurnya, wa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yanzur ilaihi mubtasibun. Ketika dia sudah baca selawatnya setiap malam mau tidur 100 kali, maka dia lihat lagi dalam mimpinya Rasul memandang dirinya dengan tersenyum gembira seraya berkata, anta min ummati, kamu adalah umatku, kata Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pelit orang yang nggak mau salawat sama Nabi. Salawat sama Nabi itu banyak keutamaan, banyak kemuliaannya. Apalagi ada satu amalan yang istimewa. Ini amalan ada di dalam kitab Nasihat juga karangan Imam Nawawi. Ini ceritanya Imam Shibli. Al-Imam Shibli ini adalah tabi'in, salah seorang alim, amil bi ilmihi, orang yang zahid, orang yang dia memiliki kezuhudan kepada dunia, wara, wali min auliyaillah. Imam Shibli ini pernah dikatakan gadama Shibli ala Ibnu Mujahid fa anaqahu wa qabbala baina ainaihi. Di dalam kitab dikatakan satu ketika Imam Shibli datang kepada Imam Ibnu Mujahid. Dua-duanya ini ulama besar di zamannya, orang alim, wali min auliyaillah. Ketika Imam Shibli datang kepada Imam Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid itu bangun dari tempat duduknya, lalu kemudian memeluk Imam Shibli dengan erat. Imam Shibli dipeluk sama Imam Mujahid dengan erat, lalu kemudian Imam Ibnu Mujahid mencium keningnya Imam Shibli. Keningnya dicium. Lalu kemudian Imam Shibli tanya, kenapa engkau begini nih? Tumben. Tumben kenapa? Katanya Imam Ibnu Mujahid, dia bilang, semalam aku bermimpi. Di dalam mimpinya
Aku sedang duduk di satu majelis yang begitu banyak sekali orang-orang besar, dan di tengah-tengah mereka di depan ada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan tiba-tiba datang engkau wahai Shibli, berjalan menuju ke arah Nabi Muhammad, dan ketika itu Rasulullah berdiri dari tempat duduknya. Nabi memeluk engkau dengan erat, lalu Nabi mencium keningmu. Nabi lakukan itu kepadamu, lalu kemudian aku melakukan hal yang sama kepadamu seperti ini. Lalu kemudian Imam Ibnu Mujahid tanya sama Imam Shibli, amalan apa yang kau amalkan sehingga engkau bisa dimuliakan seperti ini oleh Rasulullah SAW? Katanya Imam Shibli, saya nggak ngamalin apa-apa, saya cuma istiqomah tiap saya sholat 5 waktu. Selesai saya baca suratul Fatihah, selesai itu saya baca surah, saya tambahkan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya baca itu tiap sholat fardu 5 waktu. Selesai baca suratul Fatihah, habis baca surah saya tambahin itu 2 ayat. Maka dengan sebab itu aku dipeluk dan dikecup kening oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka aku mengamalkan ini, kata Imam Ibnu Mujahid. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan pelit baca sholawat sama Rasulullah. Duduk di majlis ilmu nih, guru kita ngajarin buat kita banyak sholawat sama baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan bangunnya dari majlis ini juga dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bakri Syata rahimahullah taala itu beliau menjelaskan di antara kemuliaan orang bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang pertama adalah sholatullah alaihi. Orang yang bersolawat kepada Nabi dapat solawat dari Allah Subhanahu wa taala, dan solawat dari Allah kepadanya adalah rahmatnya Allah. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyran. Siapa orang yang bersolawat kepada aku 1 kali dibalas sama Allah 10 rahmat. Wa man sholla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi 10 kali Allah balas dengan 100 rahmat. Wa man sholla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 100 kali maka dibalas dengan 1000 rahmat. Wa man sholla alayya alfan tazahamat katifi wa katifai yaumal qiyamah. Dan siapa yang dia istiqamah bersolawat kepada Nabi 1000 kali, maka nanti di hari kiamat aku akan berpelukan erat dengannya. Dan kata Nabi, la tamasunar jasadun masa bi jasadi. Tidak akan tersentuh api neraka kulit yang pernah bersentuhan kulitnya dengan aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kita pengen pelukan sama Nabi, maka banyak-banyak selawat, minimal 1000 tuh. Minimal 1000 ya, minimal 1000. Ya Allah, cuman 10 kali putaran tasbih doang. Baca selawat sama Nabi yang pendek-pendek aja dah. Kalau nggak mau yang panjang-panjang, selawat malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendek tuh ya. Mungkin kalau baca selawat-selawat yang lain kepanjangan Ustadz, ya baca yang pendek nggak apa-apa. Banyakin selawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, wa man sholla alayya alfan lam yamut hatta yubasyar lahu bil jannah. Siapa orang yang berselawat kepada Nabi 1000 kali, maka tidak akan dimatikan sama Allah kecuali Allah kasih lihat tempatnya dulu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholawat tuh luar biasa, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syafaatun nabiyil mukhtar. Orang yang berselawat kepada Nabi bakal dapat syafaatnya Rasulullah. Baca selawat sama Nabi bakalan dapat syafaatnya Rasulullah. Kita kan perlu sama syafaatnya Nabi. Kita kalau mau ngandelin ibadah, apa yang kita mau ngandelin? Sholat belang bentong, ngaji anget-anget tai kotok. Kalau lagi rajin, kalau lagi malas sampai nggak ketemu ngaji sampai 3,5 tahun. Iya, sekalinya ngaji sebulan ngaji mulu, abis itu 3,5 tahun nggak ngaji. Iya, kita sedekah takut miskin, ame guru kurang hormat, ame ulama rada gedek. Ya Allah, apa yang kita mau andelin? Ibadah kita banyak kurangnya, maka kita perlu syafaat baginda Rasul Nabi Muhammad.
maka banyak-banyak baca sholawat. Kata Nabi Muhammad, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti di hari kiamat yang banyak salawatnya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya juga salawat itu menghapuskan dosa. Kata Nabi, sholatukum alayya muhaqqah. Salawat yang kalian baca itu menggugurkan dosa kalian. Makanya bersyukur kita duduk di majlis Al-Madad biar pada istiqomah sama Habib Lutfi. Kenapa? Karena beliau ngajakin kita bukan cuma ngaji doang, tapi juga baca sholawat. Dapat rahmatnya Allah, dapat syafaatnya Nabi, dan juga kita duduknya ini diampunin dosa. Bangun dari majlis, Allah ampunin dosa kita. Nggak sampai di situ. Bahkan keutamaan bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bakalan dikabulin hajat. Yang sakit pulang dari sini Allah kasih sehat. Yang punya hajat dia belum dapat kerjaan, insya Allah biar cepat dapat kerjaan. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan berkah sholawat cepat dapat jodoh. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan biar cepat dapat keturunan. Yang lagi susah biar gampang rezekinya. Ya, yang jelek ya mudah-mudahan rada gantengan dikit deh. Gitu. Maknanya bersalawat sama Nabi itu bisa gabulin hajat. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marrah ghadallahu lahu mi'atu hajah. Siapa orang yang bersalawat kepada aku, dalam riwayat 1 kali, dalam riwayat hadis yang lain 100 kali, maka Allah gabulkan baginya 100 hajat. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Saya tutup dengan satu kisah pendek. Dulu ada satu orang kaya raya. Orang kaya raya, hartanya banyak, punya perusahaan, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya banyak. Ya, hartanya melimpah, punya perusahaan, punya anak buah banyak. Cuman dulunya ketika dia kaya raya, dia memeluk agama selain Islam. Dan ketika mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia memeluk agama Islam, Allah berikan ujian, semua hartanya habis, bangkrut, tidak tersisa. Rumah, mobil, perusahaan, anak buah, semuanya habis, bangkrut. Akhirnya dia tinggal di kontrakan 3 petak. Hidupnya sengsara, kerjanya di pasar jadi tukang kuli panggul beras. Singkat cerita, ketika itu dia ngeluh aja sama temennya, ini kira-kira nih yang begini nih ujian buat saya, apa ini azab, siksa dari Allah? Akhirnya temennya ini bingung, dia mau jawab karena dia kurang paham juga. Dia bilang, mendingan kalau mau nanya biar hati ente tenang, ke sono no, ke rumah guru saya. Akhirnya dianterin tuh ke rumah gurunya, ketemu sama kiai nih. Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, sediain minum apa segala macam. Ditanya, ada perlu apa Kiai? Saya mau tanya nih, kira-kira nih selama ini saya begini keadaannya, ya kira-kira ini ujian buat saya, apa ini siksa dari Allah? Kata nih Kiai, ini ujian keimanan kamu, banyakin sabar, yang kuat, Allah mau kasih kamu kenikmatan yang besar dan melimpah. Akhirnya kata ini orang, ya udah Kiai, kalau begitu saya minta amalan biar hati saya tenang, rezeki saya gampang. Biar hati tenang, rezeki gampang. Akhirnya kata Kiai, ya udah, kalau kamu pengen hati kamu tenang, rezeki kamu gampang, kamu banyak-banyakin baca sholawat. Banyak-banyakin baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Akhirnya nih mu'alaf bilang, Kiai, sholawat yang saya baca yang bagaimana modelnya? Kata Kiai, udah dah, baca aja sholawat yang biasa-biasa aja. Udah, akhirnya sam'an wa ta'atan nama Kiai pulang nih mu'alaf. Di jalan dia rajin baca sholawat, di tempat kerja, di pasar dia rajin baca sholawat, di kendaraan dia baca sholawat, istiqomah terus. Sambil dia ikhtiar, dia kerja, ibadah dia nggak tinggal, sholawat dibaca yang banyak di mana aja. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketemu sama dulu anak buahnya nih. Ketemu sama anak buahnya yang dulu pernah kerja di perusahaan dia, ditawarin kerjaan. Yaudah kamu kerja sama saya aja sekarang Pak. Dulu kan saya pernah kerja di Bapak nih, saya sekarang jadi orang yang alhamdulillah dah punya pengalaman, rezeki saya ada, Bapak kerja sama saya. Ya saya kasih jabatan yang lumayan, gajinya lumayan. Akhirnya kerja tuh sama bekas anak buahnya. Akhirnya ketika udah kerja bekas sama anak buahnya, dia dapat rezeki, dia mulai pelan-pelan tuh beli motor, dia beli tuh yang namanya tanah, nambah lagi tuh udah 5 tahun dia kebeli rumah, dia kebeli mobil. Akhirnya udah sekian tahun dia buka usaha, akhirnya punya anak buah, kaya lagi nih.
istiqomah baca sholawat. Setelah itu dia sadar, oh iya, ini berkahnya amalan dari guru nih. Akhirnya diajak temennya, yuk kita ke rumah guru. Tuh namanya murid bener tuh, ya, sukses nggak lupa ame guru. Datang tuh dia ke rumah guru, dia bawain tuh tentengan buah-buahan, duren montong, duren bawor, ya, musangking, yang mahal. Iya. Tuh kalau murid yang bener begitu, datang ke rumah guru bawain tuh duren, anggur, nih kagak, salak mulu, ya, medet, akhirnya susah mau buang air tuh. Iya, apa tuh, mampet perutnya. Iya. Tuh guru tuh datengin, bawain tuh apa yang kepengenan. Assalamualaikum Habib Lutfi, lagi pengen makan apa? Nakalanda, bawain begitu. Ya, Beb, lagi pengen makan apa? Ya, duren, bawain begitu sama guru. Akhirnya dia bawain tuh macem-macem tuh, dia bawain oleh-oleh, dia bawain apaan, hadiah semuanya. Belum lagi yang diamplopin beda lagi. Iya, kalau sekarang merepot, ngamplop, transfer aja Beb ya. Walhasil singkat cerita datang ke rumah gurunya tanya, ini banyak banget bawa hadiah. Iya guru, saya mau ngucapin terima kasih. Alhamdulillah saya ngamalin amalan dari guru, saya sekarang hatinya tenang, rezeki saya gampang, saya jadi kaya lagi guru. Kata gurunya, memang dulu waktu datang ke sini saya kasih amalan apa? Baca sholawat guru. Iya tahu sholawat. Dalam hatinya guru bilang, gue dari dulu baca sholawat nggak kaya-kaya. Iya. Akhirnya ditanya sama gurunya, emang dulu waktu datang kemari saya kasih sholawat yang bagaimana sih? Kata guru, kan suruh baca sholawat yang biasa-biasa aja. Ya tahu, sholawat tuh banyak yang biasa-biasa. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat fatih, ada sholawat nariyah, ada sholawat kamilah, ada sholawat malaikat jibril. Yang mana? Bacain. Kata mu'alaf, dulu kiai nyuruh saya baca sholawat yang biasa-biasa aja. Sholawat yang biasa-biasa aja. Sholawat yang biasa-biasa aja. Sholawat yang biasa-biasa aja. Itu yang saya baca kiai. Lah kiai bingung. Dan namanya mu'alaf. Mu'alaf kan orang baru masuk Islam, pemahaman agamanya belum banyak, belum luas. Disuruh baca sholawat yang biasa-biasa aja, ya dia baca sholawat yang biasa-biasa aja, sholawat yang biasa-biasa aja, sholawat yang biasa-biasa aja. Itu yang saya baca guru. Akhirnya gobul. Padahal kalau dilihat dari segi sikoh, sholawat yang dia baca salah, Bib. Tapi karena yakin dengan keberkahan bersolawat kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kaya raya, hatinya tenang, rezekinya gampang. Ini bukan cerita ngarang, ada kejadian daerah Bekasi. Ya, ini makanya disampaikan sama guru-guru tuh. Kenapa berkah orang baca sholawat? Makanya jangan pelit sama baca sholawat. Mudah-mudahan semua yang bangun dari Majlis Al-Madad ini nanti pada akhirnya acara ditutup, semuanya dapat ampunan Allah, dapat rahmatnya Allah, dosa diampunin Allah, dan hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat guru kita Habibana Lutfi Al-Haddad dan hajatnya Majlis Al-Madad. Mudah-mudahan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Biasanya kalau udah ada MC berdiri tandanya durasi udah habis. Ya, minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.